Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rangga Mahardika dari kelas 1F, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan PPT TS saya. Yang pertama, di babak 1 ada sejarah lahir dan perkembangan teknik industri. 1. Sejarah lahir teknik industri. Teknik industri lahir sejak zaman pra-Yunani kuno. Pada masa itu, manusia menggunakan batu dan tulang sebagai peralatan kerjanya. Alat-alat yang digunakan mengalami perbaikan secara berkala, sehingga meningkatkan produktivitas pada persoalan produksi. Hal ini terjadi sampai pada saat ini. Next. Yang kedua ada perkembangan teknik industri. Perkembangan teknik industri dirintis oleh Frederick Wilson Taylor dengan scientific manajemennya. Kronologi teknik industri menunjukkan perkembangan teknik industri dengan scientific management, management science, operation research, system engineering. Teknik industri atau industrial engineering selanjutnya berkembang menjadi teknik industri dan sistem industrial dan sistem engineering berdasarkan perspektif organisasi. Klarifikasi lingkup sistem dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama point, yang kedua island, yang ketiga ada integrated, yang keempat ada extended. Yang di babak kedua, pengertian industri dan teknik industri. Pertama, industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan, pembuatan bahan baku, atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja. Penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Yang kedua ada teknik industri adalah bidang ilmu yang merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem yang terintegritas berdasarkan ilmu-ilmu matematika, fisika, dan ilmu sosial. Menerapkan prinsip dan metode analisis, rekayasa, dan merancang untuk menentukan, meramalkan, dan hasil yang akan dicapai. Selanjutnya ada babak 3, yaitu kompetisi dan keunggulan teknik industri. Banyak keunggulan yang dapat diperoleh dari seorang jurusan teknik industri. Teknik industri dapat masuk ke industri jasa seperti keuangan, konsultasi, teknologi informasi, juga pelayanan masyarakat. Sarjana teknik industri dibutuhkan perusahaan untuk mengolah informasi di industri tersebut. Yang keempat ada faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada topografi dan iklim, yang keempat ada transportasi dan infrastruktur, yang kelima ada ketersediaan tenaga kerja, layanan publik, pasar dan konsumen, keterkaitan antar jenis industri, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Yang kelima ada metode analisa lokasi industri. Yang pertama itu kita perlu memperhatikan metode ranking prosedur, dan yang kedua kita perlu metode analisa pusat gravitasi, dan yang terakhir adalah metode programa linear, the least cost assignment routine metode. Next ada babak ke-6, yaitu manfaat, tata letak, dan tipe suatu industri. Yang pertama ada tujuan utama di dalam desain tata letak industri. Pada dasarnya adalah untuk meminimalkan total biaya yang antara lain menyangkut elemen-elemen biaya seperti biaya untuk konstruksi dan instalasi, baik untuk bangunan, mesin, maupun fasilitas produksi lainnya. Yang kedua itu dibagi menjadi 2,
Yang pertama ada industri berdasarkan bahan baku, dan yang kedua ada industri berdasarkan tenaga kerja dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah merancang sistem yang baik dengan ergonomi. Ilmu ergonomi adalah kombinasi dari beberapa disiplin ilmu, termasuk psikologi, teknik dan fisiologi. Ergonomi saat ini telah menjadi bidang yang sangat luas yang mencari lebih dari pencegahan masalah kesehatan. Fokusnya saat ini adalah pertanyaan tentang bagaimana menyelaraskan manusia dengan pelaksanaan tugasnya. Jika ini dilakukan dengan benar, Anda dapat memperoleh banyak waktu dan tingkat produktivitas dan yang lebih tinggi. Dan menurut saya itu cukup. Segitu saja PPT dari saya, Raditya Rangga Mahardika. Terima kasih, panjang umur, sehat selalu, orang baik. Adios, peace out.